Halo teman-teman, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di channel saya dengan saya Garvin Gui dan di video kali ini mungkin singkat banget karena mungkin karena tertrigger ya oleh fenomena yang lagi banyak nih dibicarakan yaitu tentang Johnny Depp dan Amber Heard ya. Ceritanya teman saya ada yang nanya ya tentang hubungan mereka berdua. Teman saya ini bukan orang psikologi, jadi dia penasaran nih. Ya katanya si Amber Heard itu didiagnosa dengan histrionic personality disorder. Terus teman saya nanya-nanya itu kayak gimana, dan ya karena kesadaran orang-orang tentang kesehatan mental dan gangguan mental itu semakin meningkat, ini jadi seru untuk dibahas. Saya pikir boleh juga saya buat videonya. Nah, apa itu histrionic personality disorder? Kita simak. Jadi, pertama-tama sebelum saya masuk ke bagian histrionic personality disorder-nya, saya ingin menjelaskan singkat dulu tentang apa itu gangguan mental. Teman-teman pasti udah sering dengar kata gangguan mental kan? Disorder. Nah, gangguan mental itu kurang lebih seperti ini. Sebuah perubahan dari segi perilaku, emosi, maupun pikiran, perubahan yang signifikan dalam ketiga area tersebut yang menimbulkan permasalahan dalam berbagai area hidup. Permasalahannya bisa relasi sosial, keluarga, kerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Ya, jadi kata kuncinya perubahan. Perubahan dalam tiga area tadi, pemikiran, perasaan, atau perilaku yang menimbulkan masalah dalam area hidup. Biasanya mengganggu ya, dan pasti mengganggu sih. Kalau sudah sampai gangguan, pasti mengganggu. Namanya aja gangguan ya. Itu adalah gangguan psikologis. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa gangguan psikologis itu nggak sesepele itu, tapi juga nggak segampang itu. Maksudnya gimana? Orang-orang ini suka salah kaprah. Kirain ada masalah dikit itu gangguan psikologi. Ada masalah dikit itu penyakit psikologi. Enggak. Lagi-lagi, gangguan psikologis itu bukan hal yang sepele memang, tapi nggak segampang itu juga. Nggak dikit-dikit gangguan psikologis, nggak dikit-dikit gangguan psikologis. Teman-teman perlu tahu bahwa ya namanya kita jasmani nih, fisik. Fisik juga nggak dikit-dikit sakit, nggak dikit-dikit sakit kan. Kita misalnya badan kecapean aja, itu kan bukan berarti lagi sakit. Memang badan nggak nyaman, misalnya mungkin pegel-pegel, mungkin juga kurang fit gitu, tapi nggak sakit gitu, nggak disorder. Nah sama psikologi juga gitu, nggak semua yang rasanya nggak enak itu disorder. Misalnya teman-teman lagi stres sama kerjaan, gara-gara stres itu nggak mood nih ketemu sama orang, atau nggak mood melakukan kegiatan yang lain nih, pengen sehari dua hari di dalam rumah aja nyantai, me time, nggak mau ketemu siapa-siapa. Itu nggak gangguan psikologis. Ya, atau teman-teman mungkin moodnya belakangan lagi jelek nih ya, mungkin karena pindah tempat gitu ya, baru pindah tempat, atau baru menikah, misalnya suasananya beda gitu, atau ya apapun itulah, moodnya berubah, entah moodnya jadi seneng terus atau moodnya sedih terus gitu selama 1-2 hari aja gitu. Itu nggak gangguan, ya itu permasalahan, ya trouble ya, pasti lagi ada masalah gitu, tapi nggak langsung sakit jiwa, enggak gitu, nggak langsung gangguan jiwa. Soalnya ada teman gitu, wah seharian nih sedih nih, gue lagi sakit mental apa ya? Enggak, lagi ada masalah aja, sama kayak badan kita lagi nggak fit, ya nggak berarti lagi sakit kan? Nggak berarti ada penyakit kan? Cuma nggak enak badan aja, sama. Ya jadi perlu diingat nih, ya jangan dikit-dikit gangguan mental, dikit-dikit gangguan mental, kadang kesel gitu dengernya, dikit-dikit, kayaknya gue gangguan mental nih, emang lo kenapa? Oh gue stres sama kerjaan, kadang sampai nggak bisa tidur. Oke, itu stres, ya saya mengakui itu trouble gitu, tapi belum tentu gangguan mental lo, belum tentu. Saya nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Nah, kenapa saya nggak bilang iya, nggak bilang enggak? Karena diagnosa gangguan mental hanya boleh dilakukan oleh ahlinya, psikolog atau psikiater, dan itu pun ya harus melalui pemeriksaan psikologis yang dalam. Kata kuncinya dua, berlisensi ya psikolog atau psikiater, kedua melalui pemeriksaan mendalam. Nggak bisa gitu, nggak bisa kalian hanya googling dari internet, wah kayaknya saya mengalami narcissistic personality disorder. Enggak, karena saya merasa diri saya hebat, saya narsis. Enggak sesepele itu. Karena saya belakangan nggak nafsu makan nih, saya major depressive disorder. Enggak, belum tentu. Karena Anda belum diperiksa oleh psikolog atau psikiater yang berlisensi, ya gimana bisa ditegakkan diagnosanya? Jadi nggak sesepele itu ya. Lagi-lagi kata kuncinya harus ahlinya nih, berlisensi, psikolog atau psikiater. Kedua,
setelah melalui pemeriksaan psikologis yang mendalam. Jadi, even saya psikolog pun, kalau baru ketemu sesaat dengan Anda, lalu bilang Anda gangguan jiwa, nggak bisa. Saya harus melakukan pemeriksaan yang dalam dulu, ada bukti-buktinya dulu, baru bisa. Dan even saya aja psikolog, saya jarang ke diri sendiri kasih label ini tuh, enggak. Kalau saya sedih, saya bilang aja saya lagi sedih. Nggak usah embel-embel lah, aku major depressive disorder, apa. Nggak usah. Sedih, bilang aja sedih. Yang lagi cemas, bilang aja cemas. Nggak usah anxiety disorder, whatever gitu, nggak usah. Jadi pengetahuan tentang gangguan mental ini, ingat teman-teman, saya kasih warning dulu, bukan untuk self-diagnose, bukan untuk mendiagnosa diri sendiri, karena bahaya. Pertama, diagnosa diri sendiri belum tentu tepat. Kedua, kalaupun Anda tahu Anda gangguan apa, faedahnya apa? Nggak ada faedahnya. Anda butuhnya pertolongan, bukan label. Ya, jadi saya buat video ini sarananya untuk edukasi ya tujuannya. Jadi ingin kasih tahu teman-teman bahwa tentang gangguan mental ada yang namanya histrionic personality disorder seperti ini, tapi jadikan wawasan. Jangan untuk bilang diri sendiri gangguan mental, jangan untuk bilang orang lain gangguan mental. Hati-hati dengan klaim-klaim atau diagnosa seperti itu. Dan kalau di kolom komen nanti ada yang bilang, oh ini mirip saya, ini kayak saya akan hapus video ini. Ya karena videonya nggak untuk itu. Ya ingat teman-teman, kalau nanti dengar ada ciri yang mirip dengan teman-teman, Anda jangan langsung berpikir histrionik ya. Enggak. Masalahnya dalam gangguan psikologis itu cirinya banyak, ada satu, belum tentu Anda gangguan. Misalnya, major depressive disorder, salah satu cirinya susah tidur. Susah tidur belum tentu gangguan mental, itu hanya salah satunya. Sama lah, kayak misalnya Anda sakit kepala. Sakit kepala mungkin itu ciri dari kanker otak. Tapi apakah semua sakit kepala itu kanker otak? Kan enggak. Sama ya, jadi ingat, nanti kalau dengar ada sesuatu yang mirip dengan teman-teman, jangan merasa histrionic personality disorder, jangan berlebihan ya. Cari psikolog, cari psikiater, minta diagnosa. Ingat, gangguan mental nggak sepele, tapi juga nggak selebay itu juga ya. Jangan dikit-dikit gangguan mental, dikit-dikit gangguan mental. Oke? Jadi kita balik ke histrionic personality disorder ya. Jadi Amber Heard ini, saya jujur aja nggak gitu ngikutin ya. Saya nggak gitu suka dunia entertainment yang Johnny Depp, Amber Heard, whatever gitu. Karena temenannya aja saya jadi ngikutin dikit, itu pun dikit ya. Jadi waktu itu katanya dugaannya borderline personality disorder. Tapi ternyata didiagnosanya histrionic personality disorder. Pertanyaannya apa itu histrionic? Nah, kalau kita buka buku Abnormal Psychology, itu buku ya textbook saya dulu waktu belajar psikologi abnormal. Jadi dikatakan bahwa histrionic personality disorder itu ciri khasnya adalah merasa diri pantas mendapatkan perhatian ya. Jadi dia ada perasaan sense of penting gitu ya, tapi dalam arti penting untuk mendapat perhatian itu berlebihan. Dia butuh keinginan untuk mendapatkan perhatiannya secara berlebih, dan juga emosinya juga nggak terkontrol. Ya, nggak heran karena histrionic personality disorder ini masuk dalam gangguan kepribadian, ya personality disorder, dan di dalam personality disorder itu ada 3 klaster A, B, C. Ada klaster eksentrik, ya biasanya gangguan-gangguan yang membuat seseorang itu memang sedikit nampak nyantrik gitu ya. Yang kedua, gangguan yang dramatik, histrionic, narsisistik masuk ke dalam yang dramatik ini. Yang ketiga, gangguan kepribadian yang sifatnya anxious, kecemasan. Nah, histrionic ini masuk ke dalam klaster yang B, ya, yang dramatik. Temannya adalah narcissistic personality disorder. Beda ya, tapi beda. Keduanya gangguan yang berbeda. Dalam psikologi memang gitu. Kadang mirip-mirip, beda dikit-dikit, gangguannya beda. Nah, oke, balik. Karena masuk ke dalam klaster dramatik, nggak heran kalau orang yang mengalami histrionic personality disorder ini merasa dirinya pantas untuk mendapatkan perhatian yang banyak, dan bila dia nggak dapetin, dia akan berusaha mencarinya dengan cara-cara yang kurang pas. Misalnya dia akan bikin drama, ya, atau dia akan menarik perhatian secara fisik gitu, dia akan bikin penampilannya, orang-orang bakal ngelihat dia, intinya cari perhatian. Menggoda dengan menggoda, atau dengan memprovokasi. Ya, kasus ini Amber Heard dan Johnny Depp, saya nggak berani ngomong terlalu banyak, saya nggak kenal mereka berdua, nggak pernah meriksa keadaan psikologis mereka berdua, nggak bisa komen banyak, tapi kalau lihat sampai konflik seperti ini, dan tahu si Amber Heard-nya ini histrionik, ya oke. Ya, makanya dia bikin ini jadi, ngomong kasarnya dramatik kan ya. Jadi, orang-orang histrionik ini, dia merasa bahwa dirinya itu pantas untuk diperhatikan. Dia perlu dapat perhatian banyak. Masalahnya, keinginannya kan besar ya untuk diperhatikan. Masalahnya kan, nggak semua orang akan bisa kasih perhatian besar. Itu nggak rasional.
Nah, karena dia merasa dirinya perlu mendapatkan banyak perhatian dan itu nggak terpenuhi, maka dia akan berusaha mencarinya dengan cara provokasi atau dengan menggoda. Dan kalau dia nggak dapat perhatian yang lebih itu, emosinya juga jadi nggak stabil. Jadi impulsif. Impulsif itu ya spontan aja. Jadi dia akan berusaha cari cara yang spontan agar dapat perhatian. Dalam kasus tertentu ya dia bisa, ya yang tadi saya katakan lah, dramatik ya. Macam-macam sih, macam-macam, nggak bisa bilang pakai satu cara. Tapi antara dua itu, provokasi atau menggoda gitu. Emosinya nggak stabil, tadi saya udah bilang nggak stabil dan berubahnya cukup cepat. Ya lagi-lagi namanya juga gangguan. Tadi saya bilang kan perubahan pada pikiran, emosi, dan perilaku yang signifikan gitu. Kalau dalam DSM-5, DSM itu adalah sebuah tanda kutip ya, kitab suci gitu, kitab sucinya anak psikologi klinis, itu isinya gangguan-gangguan mental beserta dengan kriterianya. Di DSM-5 sih ada mengatakan beberapa kriteria untuk mengatakan borderline personality disorder. Ingat, jangan gunakan informasi ini untuk diagnosa. Ini pengetahuan umum aja ya. Ingat, kalau mau diagnosa, cari psikolog atau psikiater, minta pemeriksaan. But well, biar teman-teman tahu apa itu histrionik ya, tadi saya katakan, dalam DSM itu, ciri pertamanya yang tadi saya udah sebut itu, ya dia membutuhkan perhatian yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mencari perhatian itu dengan cara yang provokatif atau yang menggoda. Yang ketiga, emosinya cepat berubah. Dan emosinya juga dangkal ya. Emosi dangkal itu, ya gimana ya ngomongnya. Kalau emosi dangkal ya cepat-cepat berubah, nggak stabil gitu. Yang keempat, dia suka menganggap bahwa hubungannya itu lebih akrab, lebih intim dari yang seharusnya. Nanti saya masukin gambar kriterianya ada 8 ya, dan 8 itu kurang lebih poinnya seperti yang tadi, nanti saya masukin, teman-teman bisa baca. Tapi yang tadi saya sebut ini juga menarik. Orang yang histrionik itu, dia suka menilai, menganggap, merasa bahwa hubungannya, entah itu interpersonal ya, dengan teman-teman atau dengan pasangan, itu kan sama-sama interpersonal, merasa hubungannya itu lebih intim, lebih akrab dari yang sebenarnya. Ya tadi yang saya bilang ya, orang histrionik itu butuh perhatian. Jadi ya suka, ya dramatis gitu, lagi-lagi balik lagi ya, cluster dramatik. Jadi dia suka menampilkan keakraban, menampilkan keintiman, kedekatan, halayak, ke halayak, tapi aslinya nggak segitu. Dan dia juga ekspektasinya tinggi banget dalam sebuah hubungan. Jadi dia merasa, oh kita nih deket banget, akrab banget. Padahal nggak seakrab itu, nggak sedekat itu. Dan lagi-lagi dia juga butuh perhatian lebih. Ini yang suka bikin dia berkonflik secara interpersonal. Ya karena dia punya ekspektasi yang tinggi tentang keintiman, tentang kedekatan, kemesraan dalam sebuah hubungan. Dia merasa dirinya pantas dan perlu untuk mendapatkan perhatian yang banyak. Orang-orang nggak bisa memenuhi ekspektasinya itu, dan dia akan mencari cara untuk mendapatkan perhatian yang tentu aja bisa bikin orang-orang di sekitarnya risih. Tapi juga perlu tahu nih, orang histrionik ini bukan orang-orang yang pemalu. Orang-orang yang histrionik ini biasanya pandai, dalam tanda kutip, pandai bersosialisasi dan memanipulasi. Ya, jadi orang-orang yang ekstrovert dan dia pandai. Kalau kita baru kenal sekilas, belum kenal dalam, mungkin kita akan mudah terpesona karena dia pandai ya dalam pencitraan. Dia akan membuat dirinya itu menarik, dan dia kalau bercerita juga impresionistik gitu. Suka menceritakannya dengan cara yang membuat orang lain terkesan, padahal mungkin nggak segitunya. Jadi kalau baru kenal mungkin kita akan gampang terpesona. Memang gayanya seperti itu. Dia pandai mencari perhatian, pandai menimbulkan kesan yang baik tentang dirinya. Tapi begitu hubungan lebih dalam, bisa-bisa ada masalah. Ya karena terkait kebutuhannya tentang perhatian itu. Pertanyaannya, kenapa sih orang bisa kena histrionik? Nah, ini perlu banyak pertimbangan ya. Karena kasus-kasus psikologis itu unik. Kita nggak bisa pukul rata. Tapi histrionik itu biasanya muncul di masa remaja, mulai sekitar 15 tahun atau di dewasa muda. Jadi munculnya di fase yang usianya tergolong masih muda ya. Kenapa bisa muncul? Ada berbagai asumsi. Yang pertama bisa jadi karena kebutuhan emosionalnya nggak terpenuhi waktu kecil dari orang tua. Makanya sekarang dia mengompensasi kekurangan emosi itu dengan mencari kedekatan emosi dengan orang lain. Itu bisa jadi. Yang kedua, adanya pemikiran keliru yang merasa bahwa dia itu memang harus selalu menjadi pusat perhatian. Ya, orang histrionik itu sangat ingin menjadi pusat perhatian. Bedanya apa dengan narsisistik? Nah, ini beda. Kalau narsisistik itu merasa dirinya penting banget, merasa dirinya selalu benar, dan dia nggak peduli sama orang lain. Kalau histrionik itu merasa dia adalah center of attention.
Kalau dia nggak dapat pusat perhatian itu, dia nggak nyaman. Nah, ada keyakinan yang keliru di sana bahwa dia merasa dia harus selalu menjadi pusat perhatian. Masalahnya nggak mungkin. Yang ketiga, ada yang bilang juga faktor genetik, ya genetika. Dan lagi-lagi perlu diingat, ketika kita bilang gangguan psikologis itu genetik, bukan berarti otomatis kalau ada orang pernah mengalami riwayat gangguan psikologis langsung turun. Psikologis manusia kan dinamika antara genetik dan pengalaman hidup. Jadi bisa aja dia bawa genetik histrionik, tapi karena dia dalam perjalanan hidupnya ketemu orang-orang yang suportif dan dia nggak mengalami kendala yang berarti, mungkin nggak terdiagnosa HPD, nggak muncul gitu. Gennya ada tapi nggak muncul. Gitu. Treatmentnya gimana? Treatment dari HPD, intinya gini, kalau memang gangguan psikologis, jangan aneh-aneh, jangan ngadi-ngadi, cari psikolog, cari psikiater, akan dapat penanganan. Kalau untuk histrionik biasanya dapat kognitif terapi, ya, di terapi pola pikirnya, di terapi agar keyakinannya yang salah itu bisa diluruskan. Spesifiknya ya tentu sama psikolog dan psikiater. Oke, itu aja info singkat dari saya tentang histrionic personality disorder. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan jadiin buat self-diagnose ya. Gunakan pengetahuan ini sebagai wawasan, bukan untuk menilai orang atau menilai diri sendiri. Oke, good luck. Sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang psikologi. Sampai ketemu. Bye-bye.